Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah seseorang berkata kepada Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa doa yang selama ini dipanjatkan ternyata sia-sia? Apa yang akan kita lakukan jika mendengar komentar seperti itu? Misalnya ketika kita berdoa untuk kesembuhan seseorang yang sudah sakit selama bertahun-tahun, namun Tuhan belum kunjung menyembuhkannya. Akankah kita berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan? Tentu tidak. Seorang yang dikenal dengan nama Bartimeus juga bertahun-tahun memiliki keinginan untuk sembuh. Bartimeus ini duduk meminta-minta atau menjadi seorang pengemis di gerbang kota Yeriko. Mengemis adalah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh orang yang tidak dapat melihat pada zaman itu, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang layak untuk mereka. Ia mengalami kebutaan sejak lahir. Karena itu, ketika mendengar bahwa Yesus orang Nazaret lewat, ia berteriak memohon belas kasihan Tuhan agar disembuhkan. Ketika ia tahu bahwa Yesus lewat di situ, maka ia berseru kepada Yesus memohon belas kasihan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sebutan yang dipakai Bartimeus untuk memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud sangat menarik, karena berarti Bartimeus mengenal, bahkan yakin kalau Yesus adalah Mesias. Kepercayaan bahwa Mesias merupakan keturunan Daud sangat umum di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Perjuangan Bartimeus untuk bisa bertemu dan disembuhkan oleh Yesus tidaklah mudah, sebab pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong datang untuk bisa berjumpa dengan dia. Dapat dipayangkan begitu sulit bagi Bartimeus yang tidak dapat melihat untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Karena itu dia berteriak memanggil Yesus. Rupanya orang-orang di sekitarnya tidak senang dan menegur Bartimeus dan meminta untuk Bartimeus diam. Tetapi Bartimeus tetap berseru memohon kesembuhan pada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan membuat kedua matanya dapat melihat. Bartimeus memiliki keteguhan hati yang berangkat dari keyakinan pada Yesus sebagai Mesias, anak Daud, Tuhan. Sehingga ia tidak terpengaruh keadaan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Pada waktu orang banyak menegur dia, mungkin merendahkan pekerjaannya atau menghina kebutaannya, bisa saja dia kembali duduk dan meminta-minta. Namun dia memilih untuk tidak mendengar perkataan yang tidak membangun dan berani percaya walaupun keadaan dirinya dan lingkungannya tidak mendukung. Keteguhan hati dan tekad Bartimeus ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap teguh dan memiliki tekad yang kuat saat berharap kepada Yesus yang telah kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun ada orang yang menyuruh kita berhenti berdoa, menyuruh kita untuk berhenti berpengharapan, bahkan berusaha, janganlah kiranya itu membuat kita berhenti. Tetaplah berharap, tetaplah berdoa, maju tak gentar dalam pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Pastilah Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi doa kita, dan mengabulkannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati.